Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih bisa diberikan kesempatan menikmati hidangan pagi dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah kita awali mungkin pagi ini dengan salat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita sudah zikir, tilawah ya. Maka mudah-mudahan pagi ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan diberikan bimbingan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah teladan terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian akidah, ini mana syahadat kita, dan sampailah kita pada sebuah pokok bahasan, yakni syarat-syarat diterimanya syahadat, syarat-syarat diterimanya syahadatain, artinya syarat yang diterima ketika memenuhi syarat-syarat yang ada dalam poin-poin ini. Insyaallah kita coba lihat screen-nya. Ya. Ini materinya surut qabulis syahadatain, syarat-syarat diterimanya syahadat. Nah, seperti biasa kita lihat tujuan materinya, bahwa tujuan materi ini adalah memahami bahwa syarat yang diucapkan harus dilandasi oleh pengetahuan, keyakinan, ikhlas, benarkan, mencintai, menerima, dan tunduk. Ya. Kedua, tujuannya menyadari bahwa kebodohan, keraguan, syirik, dusta, benci, ingkar, dan menolak pelaksanaan adalah antara sikap yang menyebabkan tolaknya, ya, ditolaknya syarat. Ya. Ada syarat diterimanya, ditolaknya syarat kita, gitu ya. Ya. Sikap menyebabkan ditolaknya syahadatain, ya. Jadi kebodohan, keraguan, syirik, dusta, benci, ingkar, dan menolak pelaksanaan adalah di antara sikap-sikap yang menyebabkan ditolaknya syahadatain. Kemudian mau mewujudkan sikap ridho, rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan. Ya. Jadi inilah tujuan, ya, kita mengkaji materi ini pada kesempatan ini. Ya. Surut qabuli syahadatain, syarat-syarat diterimanya syahadatain. Jadi syahadat kita diterima Allah Subhanahu wa taala manakala memenuhi syarat-syarat berikut ini. Ya, sebaliknya kalau kita kemudian tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka berarti syahadat kita bisa tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syarat yang pertama disebutkan di sini adalah al-ilmu munafi fil jahl. Ya. Ilmu yang menolak kebodohan. Artinya memahami kalimat syahadat harus dengan ilmu, ya, bukan dengan kejahiliahan. Jahiliyah artinya kebodohan, jahili artinya bodoh, sehingga jahiliyah itu adalah bentuk-bentuk kebodohan, ya. Jadi yang pertama syaratnya harus punya ilmu, harus dengan pengetahuan, ya. Kita lihat dalam surat Muhammad ayat 19, ya, surat 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika wal mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Fa'lam, ya, maka ketahuilah, ya, maka ilmuilah, ya, maka berilah pengetahuan, artinya dengan pengetahuan, ya, fa'lam, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Fa'lam, jadi ayat ini diawali dengan kata perintah, fa'lam, maka ketahuilah, maka punyalah pengetahuan, begitu, ya. Maka punya ilmu,
bahwa sungguhnya tidak ada ilah yang bersembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini penegasan tentang pentingnya ya pengetahuan, pentingnya ilmu dalam memahami kalimat syahadat. Ya. Kemudian ayat Al-Imran, surat Al-Imran ayat 19, Allah menegaskan, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu, ya, tegaskan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, Ia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Jadi Allah menegaskan di sini bahwasanya Allah menyatakan ya, pernyataan Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu, sekali lagi orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Ya, syaratnya harus dengan ilmu. Tak ada Tuhan yang melainkan Dia yang berhak disembah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Jadi ini sekali lagi prinsip yang pertama, bersyahadat harus dengan pengetahuan, dengan ilmu. Ya. Jadi kalau orang mengucapkan kalimat syahadat sebagai sebuah sekedar ya diucapkan dengan lisannya saja tanpa pengetahuan ya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya mungkin secara zahir dia bisa disebut sebagai muslim, tapi kalau kemudian dia tidak memahami maknanya apa yang diucapkan, malaikatnya tidak akan bisa memahami ya konsekuensi-konsekuensinya, konsekuensi dari kalimat syahadat ini. Itu yang pertama, pengetahuannya. Kemudian syarat yang kedua, al-yakinul munafis lisak. Al-yakinu al-munafi fisaq. Yakin yang menolak keraguan. Ya, syaratnya harus yakin, bersyahadat dengan kalimat, dengan sebuah keyakinan, ya, dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam dirinya ketika mengucapkan kalimat syahadat tersebut, ya. Maka sekali lagi disinilah pentingnya seseorang harus masuk Islam dengan ilmu, dengan pengetahuan. Ya. Kita lihat sebentar. Kita lihat ayatnya dalam surat Al-Hujurat ayat 15, Allah menegaskan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, ya. Mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Lihat kalimat yang perlu distabil adalah kalimat, ya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dengan dan berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Artinya yakin, ya, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun ketika memahami, mengucapkan, mendeklarasikan kalimat syahadat dalam dirinya karena sebuah keyakinan, ya. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena ikut-ikutan, ya, bukan karena apalagi kalau kemudian karena sesungguhnya punya niatan yang buruk, orang-orang munafik kan mereka bersyahadat juga, ya, tapi sesungguhnya hati mereka berpenyakit, hati mereka tidak beriman, itu orang-orang munafik, ya. Maka sekali lagi yang diterima adalah yang penuh dengan keyakinan tanpa keraguan sedikit pun. Kemudian ayat yang lain, surat Sajdah ayat 24, wajalna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabarna wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang beri petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami, ya. Jadi meyakini ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemimpin, mungkin para khulafaur rasyidin, ya. Ini adalah pemimpin yang meyakini ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga
ketika mereka menjadi pemimpin, ya mereka memimpin dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sabar ya menegakkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu. Sekali lagi, keyakinan adalah sebuah syarat ya. Syarat diterimanya syahadat manakala yakin ya. Yang menolak keraguan. Artinya lawannya adalah keraguan ya. Masalah ini yakin versus ya, keraguan. Artinya yakin yang menolak keraguan dalam hati kita sedikit pun. Makanya kalau belum yakin ya jangan harus dengan sebuah keyakinan. Kemudian yang ketiga, al-ikhlasul munafi fi syirk. Ya. Ikhlas yang menolak kemusyrikan. Ya. Syarat diterimanya syahadat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya hanya lurus mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan niatan-niatan yang lain. Ya. Karena tujuan-tujuan duniawi, tujuan-tujuan manusiawi, ya. Tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, innamal a'malu binniyat. Segala amal tergantung pada niatnya. Ya, barang siapa niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa niatnya karena dunia atau karena sesuatu seorang wanita yang ingin dinikahinya misalnya, ya, maka ya niatnya sampai di situ. Ya, ada kan orang-orang yang barangkali begitu ya nikahnya karena calonnya Islam gitu ya, kemudian bersyahadat ya, dan dari situ pula yang kemudian dia menjadikan syahadat itu sebagai sebuah kepura-puraan ya, sebuah strategi ya. Saya punya kenalan di Bogor yang dulunya ya, non muslim, kemudian ketika menikah dengan seorang anak haji, dia berpura masuk Islam, ya setelah menikah kemudian punya anak ya, dia kembali kepada agamanya dan pada akhirnya istrinya ya terpaksa gitu ya, ketika sudah punya anak. Ini kan perempuan kadang-kadang beratnya di situ ya. Sekali lagi harus dengan keikhlasan. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika ad-dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas ya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Memurnikan ketaatan artinya adalah hanya karena Allah saja, hanya ikhlas karena Allah Subhanahu saja. Ya, tidak boleh ada tujuan-tujuan yang lain. Ya. Ini syarat yang ketiga ya. Yang lain saya lihat surat Al-Kahfi ayat yang terakhir ya. Surat 16 ayat yang 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya mengerjakan amal yang soleh dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Ya. Jangan sampai mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai musyrik ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada suatu hari ada yang datang kepada saya, seorang non muslim Chinese ya, tanya kepada saya, Pak Ustadz, boleh nggak saya masuk Islam? Boleh nggak saya ikut sholat? Awalnya bukan masuk Islam. Awalnya karena ingin sholat. Pak Ustadz, boleh nggak saya ikut sholat? Saya jawab, loh, Kok Dedi agamanya apa? Ya, sebenarnya nama Kok Dedi ya, karena orang Chinese ya. Saya non Muslim Pak Ustadz. Ya. Terus kenapa kau pengen ikut sholat? Saya melihat orang yang sholat itu wajahnya cerah, wajahnya sejuk. Lihat nih ya, bahwa orang non-muslim itu bisa melihat kalau kita betul-betul sholat dengan benar, mereka melihat juga cahaya wudhu kita, cahaya sholat kita, ya, sampai dia tertarik jadi ikut sholat hanya gara-gara melihat kesejukan, kebersihan orang-orang yang sholat.
Saya jawab, ya boleh saja kok salat, tapi harus baca passwordnya dulu Pak. Baca saya dulu kok. Passwordnya apa Ustaz? Ya baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siap Pak Ustaz. Oke, ternyata dia udah siap apa namanya bersahadat ya. Artinya dengan itu kemudian ya saya pada satu waktu saya kumpulkan teman-teman, kemudian menyaksikan bacaan kalimat syahadat ya, dan waktu itu asar menjelang maghrib begitu ya. Kemudian saya suruh Pak itu untuk mandi dulu bersih, mandi keramas dan semacamnya besar. Kemudian disyahadatkan, sudah wudhu, akhirnya ikut sholat maghrib berjamaah. Ya. Artinya saya akan tanyakan dulu apakah dia betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala atau karena niatan yang lain. Ternyata dia betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ajibnya ya, setelah itu ada 3 orang lagi yang kemudian datang kepada saya minta disyahadatkan, minta diislamkan juga. Ya, ini barangkali ketika kita ya membawa Islam itu dengan sebuah keindahan ya, maka orang lain pun akan tertarik untuk melihat keindahan Islam. Baik, kemudian yang keempat, as-sidqul munafil kadzib ya. Kejujuran yang menolak kedustaan. Orang bersyahadat harus dengan as-sidqu, kejujuran, ya, kebenaran, ya. Yang menolak kedustaan, ya, yang melawan dari kedustaan. Lawannya sidik adalah dusta. Makanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang bersyahadat dengan kadzib, dengan dusta, ya, karena mereka bukan orang-orang yang beriman. Ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul beserta pengikut-pengikutnya, mereka lah pendusta-pendusta agama, mereka lah munafik ya, sebenarnya bahaya ya, orang-orang seperti itu. Dan setiap zaman itu ada, ya. Di setiap zaman itu ada, termasuk zaman sekarang pun kalau kita mau bisa membaca di percaturan kehidupan dunia ini, mungkin kita saja di medsos saja gitu ya, kita tahu orang-orang yang munafik itu seperti apa. Ya. Mereka hakikatnya bukan tidak berislam dengan sidik, dengan kejujuran, tapi dengan kedustaan. Ya, kedustaan. Kita lihat ayatnya, surat Al-Ahzab ayat 23, surat 33 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadallahi alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Ya. Jadi ini orang-orang yang sidik, orang-orang yang menepati janjinya, ya, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kayak yang seperti inilah sesungguhnya syahadat yang akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, syahadat yang dengan penuh kejujuran, bukan dengan kedustaan. Karena kalau dusta jadinya orang-orang munafik tadi. Ya. Kalau kita bersyahadat dengan kedustaan, jatuhnya orang munafik. Alhamdulillah. Gampang ringan sekali mengucapkan kalimat syahadat, kemudian dia apa namanya pada perlakunya, kehidupannya tidak membela Islam, dalam kehidupannya menolak ajaran Islam. Ya. Ini banyak dalam kehidupan kita ini. Nah kalau kita sudah sidik di dunia, maka insya Allah nanti di akhir kehidupan kita pun akan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Saya mendengar dari kemarin wafatnya Ustaz Dr. Muin ya, salah seorang guru kita yang terkena COVID ya, kira-kira 2 minggu sebelumnya, ketika beliau sedang mengisi, saya ingat betul kalau kita terbuka di medsosnya, di Facebooknya itu beliau sedang mengisi ceramah yang di live-kan di Facebook ya. Kemudian di bagian akhir itu beliau batuk-batuk ya, kelihatannya kondisi tidak sehat, dan kemudian jatuh sakit. Kemudian dilarikan ke Muardi, rumah sakit Muardi, dan ternyata setelah dites swab ya beliau positif COVID. Kemudian ya dirawatlah di rumah sakit Muardi ini ya. Dan saya menyaksikan sendiri di media sosialnya, beliau dalam keadaan sakit pun, dalam keadaan mulutnya ditutup dengan selang oksigen begitu ya.
masih berusaha untuk memberikan tausiah pesan-pesan kepada umat Islam, kepada saudara kita semuanya, ya, dengan terbata-bata sambil menangis mengingatkan tentang kehidupan akhirat, tentang perlunya kita menyiapkan diri menghadapi kematian, ya. Sampai kemudian Allah ternyata Allah lebih sayang kepada beliau sehingga kemarin malam ya beliau dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ya, manusia yang masih sangat mungkin ya sangat kita butuhkan 54 tahun masih muda menurut saya, tapi sekali lagi Allah lebih sayang, Allah sudah cukupkan pahalanya barangkali di dunia, Allah sudah cukupkan bekalnya di dunia, ya, maka Allah panggil lebih cepat, ya. Jadi kita harus berhusnuzon ketika ada saudara kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, entah karena pandemi COVID atau yang lainnya, dia sudah cukup amalnya, sudah cukup bekalnya untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita yang masih ditinggalkan lah yang barangkali belum ya terpenuhi amal kita, belum cukup bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi bersyahadat dengan sidik, ya, dengan benar. Maka ya ada sebuah testimoni dari dokter yang merawatnya di akhir kehidupannya. Beliau ditalkinkan itu kemudian sangat ringan sekali mengucapkan kalimat La ilaha illallah pada saat sakaratul maut sebelum nyawanya diambil Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ini adalah suatu bentuk, ya, keyakinan bahwa kalau kita sidik dengan kalimat syahadat kita, maka Allah akan mudahkan pula di akhir hayat kita mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, sesungguhnya jannah jaminannya, surga jaminannya, insyaallah. Yang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi syarat, ya, syarat yakin, ya, sidik ini menjadi syarat yang utama. Lihat dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Al-Baqarah 8, ya. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sebenarnya bukan orang-orang yang beriman. Ini orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kiamat, sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Ini artinya ucapannya adalah ucapan kedustaan, ya. Ucapan orang-orang munafik, ya. Orang-orang yang mengucapkan syahadat bukan berasal dari sebuah keyakinan, ya. Dan Allah mengingatkan juga dalam ayat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyat yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Jadi kira orang-orang munafik itu kalau sebenarnya orang mengatakan kalimat syahadat kemudian dia tidak diuji lagi keimanannya. Maka sesungguhnya Allah akan menguji kita. Betulkah kita beriman dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keyakinan, atau sesungguhnya syahadat kita hanyalah lip service saja, hanya penuh di bibir saja, yang penuh dengan kedustaan. Kemudian yang kelima, syarat diterimanya syahadat adalah al-mahabatul munafiyatul lil bughdi, ya. Cinta yang menolak kebencian, ya. Jadi syahadat adalah harus dengan mahabbah, dengan penuh kecintaan, ya. Dan kita menolak kebencian. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat syahadat bukan berasal dari mahabbah, cinta, tapi karena kebencian. Ini sekali orang-orang munafik itu mereka mengucapkan syahadat satu sisi, terus di sisi yang lain dia amalnya di belakang Rasulullah SAW adalah mereka musuh Islam, musuh dakwah, ya. Dan sekali lagi yang ini banyak di setiap zaman, ada setiap zaman, ya. Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina dzalamu yaral adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka harus mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah
Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu hanyalah kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Jadi ada orang-orang, ada di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan, ilah-ilah selain Allah. Ya. Kalau dulu ada berhala Lata, Manata, Uzza, ya. Jadi sekarang berhalanya harta, tahta, wanita. Ketika mereka menghalalkan segala cara untuk itu semuanya, maka sungguhnya telah menjadikan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mencintainya, sebagaimana harusnya mereka mencintai Allah ya. Ketika kecintanya kepada harta, tahta, wanita, ya. Itu melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian Allah tegaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Ya. Jadi cinta itu di salah satu parameter kualitas syahadat kita. Ya, semakin kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka semakin tinggi kualitas syahadat kita. Jika kita tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya, ya, atau cintanya seperti kemarin ada Presiden Prancis Macron menistakan Rasulullah SAW, kemudian tidak ada ghirah bagi dirinya, nggak ada bentuk pembelaan dari dirinya, maka hati-hati ya, jangan-jangan mereka sebetulnya hanyalah ya, tidak mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Jatuhnya ke munafik tadi. Tapi kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya, pasti akan merasa terusik ya hatinya ketika ada orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya. Maka sekali lagi orang-orang zalim tak mengetahui siksa mereka dari kiamat. Ya. Zalim itulah sekali menempatkan satu tidak pada tempatnya. Jadi kalau lawan dari zalim adalah adil. Adil menempatkan satu pada tempatnya. Ya, peci tempatnya di kepala. Ini adil ya. Kalau peci diletakkan di kaki, itu namanya zalim. Ya. Dan kezaliman yang terbesar adalah ketika mereka menyembah kepada yang selain Allah. Itu kezaliman yang terbesar. Itu namanya syirik. Ya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya mereka akan menyesal ketika mengetahui tentang siksaan di hari kiamat itu adalah milik Allah semuanya, maka mereka akan menyesal. Ya. Jadi al-mahabbah munafiyatul li bu'dhi, cinta yang adalah kebencian. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menyandingkan tentang cinta pada dunia dan cinta pada Allah dan Rasulnya dan jihad jalannya. Surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarahtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, ya, dideretkan semuanya bentuk-bentuk dunia, baik dari keluarga, bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga, harta yang kita usahakan, perniagaan yang kita khatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah jika kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tak beri petunjuk pada orang-orang yang fasik. Ya. Jadi Allah mengingatkan kita kecintaan kepada dunia yang sampai melebihi kecintaan kepada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menempatkan itu lebih kita cintai dari Allah dan Rasul dan jihad, maksudnya Allah ancam. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, azabnya kepadamu, ya. Dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang fasik, ya. Orang-orang yang menempatkan kecintaan kepada dunia melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasul, itu orang-orang fasik, ya. Kemudian yang berikutnya syarat yang keenam, ya, al-qabul al-munafi li rad, ya. Menerima yang jauh dari penolakan. Artinya ketika saya bersyahadat, dia harus menerima konsekuensi dari syahadat itu, ya, dan tidak menolak, ya, apapun konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Islam itu adalah satu agama yang sungguhnya yang menyeluruh, dan kita harus beriman dengan keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Orang beriman masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Ya, jadi Islam itu bukan agama prasmanan ya, yang kita boleh pilih-pilih sedang selera gitu, yang ada daging kita ambil, ada nasi kebuli kita ambil, ada apa namanya mungkin lauk sayurnya apa gitu. Tapi kita harus menerima dengan keseluruhan ya, yang enak maupun nggak enak gitu ya. Artinya Islam bukan agama prasmanan, tapi harus diterima dengan semua dan penuh dengan keseluruhan. Ya. Kita lihat beberapa ayat yang terkait surat An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaitu wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhan mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Jadi syarat diterimanya syahadat adalah ketika kita menerima segala konsekuensi dari kalimat syahadat tersebut dan tidak menolak konsekuensinya. Ya. Maka demi Tuhan mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, artinya Rasulullah SAW, ya, hakim terhadap mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dan mereka kemudian tidak merasa berat dalam hati mereka satu keberatan sedikit pun terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khairah min amrihim. Wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Ya. Sekali lagi, orang beriman, laki-laki maupun perempuan, mukmin atau mukminat, ya. Bagi mereka, apabila Allah dan Rasul telah menentukan suatu keputusan, maka tidak ada pilihan yang lain, ya. Kalau ada pilihan yang lain, ya sebenarnya mereka masih belum beriman, ya. Ya, tidak patut bagi mukmin dan mukminat kalau ada keputusan, maka masih ada pilihan-pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah al-inqiyadul munafi lil amniyani wal wataraki wa adahim amal. Pelaksanaan yang jauh dari sikap statis dan tidak beramal. Melaksanakan yang menolak segala sikap statis, sikap diam, dan tidak beramal. Ya. Nanti orang-orang yang tidak mau beramal, sesungguhnya dia telah tidak syahadatnya nggak diterima Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Manakala mereka tidak kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berarti mungkin sama dengan yang tadi ya. Yang belum terbang ayat 108 ayat 8 ya. Surat Al-Qasas ayat 8. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhan menciptakan apa yang dia kehendaki dan milihnya. Dan Tuhanmu yang menciptakan apa yang dia kehendaki dan milihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Ya, bila Allah Ta'ala menetapkan satu, maka manusia tidak ada milih yang lain dan harus menaati dan menerima apa yang telah ditetapkan Allah mencatatkan kakinya. Ya. Artinya bila Allah sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka, bila Allah Ta'ala menentukan satu, maka manusia tidak dapat milih yang lain dan harus menaati dan menerima apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Prinsipnya yang ketujuh ini kita harus bergerak, harus melaksanakan, harus beramal, ya, yang menolak dari sikap statis, yang sampai seorang muslim itu statis, ya, seberteing gitu ya, dengan
dengan apa yang ada di sekitarnya gitu. Seorang muslim harus bergerak, harus berdakwah, mendakwahkan Islam yang ada dalam dirinya ini. Nah, ketika ketujuh poin ini, syarat-syarat ini telah dipenuhi, maka insya Allah ya telah memiliki ilmu, keyakinan, ikhlas, sidik, cinta, kemudian menerima, ya, dan melaksanakan, ya, beramal, ya, maka sungguhnya kita akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Dan kemudian juga akan memunculkan dalam sikap kemudian ridho, ya, ridho pada sahabat, pada Allah, pada Rasulullah dan pada Islam. Ya. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Allah, Islam dan Rasul. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 31, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wa zalimina 'adda lahum 'adzaban arima, dan memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, dan bagi orang-orang yang zalim disediakan azab yang pedih. Ya. Jadi ketika semua ketujuh syarat telah terpenuhi, bagi syarat-syarat diterima syarat kita, maka sikap yang muncul adalah kemudian raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita berallah, Islam dan Rasul sebagai pilar, ya, pilar kita dalam berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira insinya pada kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita masih dalam materi syahadatain, ya. Mana syahadatain ini materi yang mendasar, fondasi kehidupan kita, akar dari sebuah pohon yang kuat dan kokoh yang menghunjam ke dalam bumi, tempat mengambil sari-sari makan dari dalam tanah. Ya. Betapa pentingnya akar dari sebuah pohon, betapa pentingnya fondasi bagi sebuah bangunan. Maka ya kalimat syahadat betul-betul kita tanamkan dalam diri kita sekuat-kuatnya. Ya, karena yang kita bangun kalau dalam bangunan adalah bangunan Islam. Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Ya. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan Islam. Karena bangunannya bangunan Islam yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi, maka fondasinya harus kuat dan kokoh. Ya. Kalau fondasi bangunan tidak normal, gitu, hanya perumahan rumah-rumah sederhana begitu ya, tidak akan sanggup menampung bangunan Islam ini. Karena Islam adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang tinggi dari Tugu Monas, Islam yang tinggi daripada Menara Liberty. Artinya Islam adalah bangunan yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan Islam. Maka sekali lagi perkuat fondasi kita, dan landasan fondasi kita adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan tauhid kita semakin kokoh dan kuat untuk menjadi landasan kita dalam berislam ini. Amin. Mohon maaf atas segala kurangan. Walhamdulillah. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.